Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Enrico. Saya adalah mahasiswa STEMIK Pontianak, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pekerjaan saya. Ini merupakan tugas terstruktur untuk mata kuliah pemrograman berbasis open source yang dibimbing oleh Pak David. Di sini saya membuat aplikasi kriptografi, chipper substitusi menggunakan PyQt5 dan Python. Adapun tujuan pembuatan aplikasi ini antara lain, pertama, memahami Python dan penggunanya pada PyQt5. Kedua, memahami penerapan Qt Designer. Ketiga, memahami konsep kriptografi dengan metode chipper substitusi. Keempat, memahami konsep enkripsi. Dan kelima, memahami konsep dekripsi. Adapun fitur-fitur teknologi yang digunakan dalam proyek ini antara lain. Pertama, Python. Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi, perintah komputer, dan melakukan analisis data. Sebagai general purpose language, Python bisa digunakan untuk membuat program apa saja dan menyelesaikan berbagai masalah. Kedua, PyQt5. PyQt5 adalah sebuah toolkit widget graphic user interface, yaitu sebagai antarmuka grafik antara bahasa pemrograman Python dan Qt. PyQt menyediakan sejumlah pustaka yang dapat digunakan oleh bahasa pemrograman Python untuk menjalankan graphic user interface dari Qt. Yang ketiga, Qt Designer. Qt Designer adalah tools yang digunakan untuk mendesain dan membuild graphic user interface menggunakan Qt Components. Qt Designer dapat dilakukan tidak hanya untuk membuat aplikasi desktop, tapi juga aplikasi mobile. Keempat, kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi. Contohnya seperti keabsahan data, kerahasiaan data, kredibilitas data, integritas data, dan autentikasi data. Kelima, enkripsi. Enkripsi merupakan proses mengelola plain text atau pesan yang bisa dibaca menjadi ciphertext atau pesan acak yang tidak bisa dibaca. Keenam, dekripsi. Dekripsi adalah kebalikan dari proses enkripsi, yakni suatu proses mengolah ciphertext menjadi plain text. Proses ini berlangsung menggunakan kunci yang sama dan algoritma pembalik. Yang terakhir, ketujuh, chipper substitusi. Chipper substitusi adalah chipper dengan cara mensubstitusikan huruf dengan huruf yang lain sesuai dengan yang ditetapkan. Prinsip utama chipper substitusi adalah menukarkan setiap huruf pada plain text dengan sesuatu. Ini merupakan codingannya. Mari kita lihat bagaimana aplikasi ini bekerja. Ini merupakan tampilan awal aplikasinya. Di sini kita punya pilihan dari plaintext alphabet. Kita bisa memasukkan huruf huruf alfabet dari A sampai Z dan juga bisa memasukkan gabungan dari huruf dan angka seperti ini. Yang pertama kita coba yang standar dulu, itu huruf saja. Di sini kuncinya bebas.
Contohnya komputer. Lalu kita tampilkan teks alfabetnya. Ini. Lalu kita masukkan pesannya. Contohnya, lalu kita enkripsi. Inilah dia hasil teksnya. Cara kerjanya sederhana. Dan teks alfabet ini kita tukarkan dengan teks alfabet yang di sini. Jadi, teks yang ada di sini, pesan yang di sini, huruf-hurufnya kita ganti dengan huruf-huruf yang ada di teks alfabetnya. Contohnya S. S di sini adalah N. Maka kita N di sini di teksnya. Lalu E, di sini itu adalah T. U, sorry. Dan seterusnya. Lalu kita coba dengan teks yang mengandung angka. Lalu kita coba kuncinya kriptografi. Lalu kita tampilkan teksnya. Dan teksnya contohnya lalu kita enkripsi. Maka ini adalah hasil dari teksnya. Di aplikasi ini kita juga bisa mendekripsikan teksnya menjadi plain text. Kita masukkan kuncinya, lalu kita masukkan teksnya. Lalu kita dekripsi. Ini adalah plain text dari text ini. Nah, selama pembuatan aplikasi ini, tidak ada kendala atau masalah-masalah yang saya hadapi. Karena memang seperti inilah yang saya inginkan untuk tugas struktur ini. Kesimpulannya, dengan menerapkan aplikasi kriptografi ini, maka informasi yang kita miliki dapat terhindar dari penyalahgunaan yang dapat mengancam kerahasiaan sebuah informasi. Sekian dari saya. Terima kasih.